Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, saat ini kita diajak untuk berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani. Di dalam keheningan kami datang kepadamu, di dalam keheningan kami bersujud di hadapan-Mu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang telah menciptakan dunia ini, kami percaya saat ini di dalam keheningan kami Engkau hadir, dan biarlah kami boleh merasakan sentuhan Tuhan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan,
Walaupun kami ada di rumah masing-masing, tetapi kami mempercayai bahwa ibadah ini terjadi karena kasih Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Ya Kristus, Tuhan kami, hadirlah bersama dengan kami. Amin. Taman Getsemani adalah taman di mana Yesus merasakan ketakutan. Sampai-sampai dia berkata, "Hatiku sangat takut dan gentar, seperti mau mati rasanya." Rasakan bahwa kita ada bersama-sama dengan Yesus di sana, turut merasakan ketakutan, kegentaran. Taman Getsemani adalah lambang cinta kasih Allah pada kita, di mana Ia merelakan anaknya yang tunggal, menderita menanggung dosa. Di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mengakui dosa secara pribadi. Biarlah kita boleh jujur di hadapan Tuhan dan menaikkannya secara pribadi. Yesus, singa
mataku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku 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 di dalam kerajaan-Mu. Hangatkan
Mari kita berdoa. Ya Allah, sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam perenungan kami. Dan biarlah di dalam keheningan Taman Getsemani ini, kami boleh merasakan sentuhan Engkau sendiri yang boleh berbicara. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk, memejamkan mata kita untuk masuk di dalam keheningan Taman Getsemani. Bayangkan kita sedang menuju sebuah taman di pinggiran kota. Pohon-pohon yang rindang ada di sekeliling kita. Lihat, sepi sekali jalan menuju taman ini. Di mana-mana gelap gulita. Sedikit angin berhembus dari sela-sela dahan, mengusap muka kita. Di atas, pantulan sinar bulan memancar, melewati sela-sela pohon yang lebat. Sebenarnya sudah sering Tuhan Yesus pergi ke taman ini bersama dengan murid-muridnya. Namun saat ini kurang satu orang murid yang bersama-sama dengan Yesus. Tidak tampak dari tadi. Di manakah dia yang seorang lagi? Adakah di antara kita yang tahu? Kemana murid Yesus yang seorang lagi? Di mana? Mengapa dia tidak bersama-sama dengan kita di sini? Mungkin sebentar lagi dia datang. Karena ia pasti tahu bahwa gurunya ada di sini. Muridku, kita sampai di pintu gerbang Taman Getsemani. Tunggulah di sini sampai aku selesai berdoa. Petrus, Yakobus, Yohanes, mari kita masuk lebih dalam lagi sedikit untuk menemaniku berdoa. Jemaat yang terkasih, masih bisakah kita membayangkan situasinya? Di manakah posisi kita? Apakah yang kita lihat dari kejauhan? Apakah kita termasuk dari yang ikut menemani Yesus berdoa? Atau apakah kita ada di dekat Yesus sampai kita bisa melihat jelas raut wajahnya dan gerak-geriknya yang sangat gelisah? Coba lihat lebih dalam lagi. Yesus yang biasanya tenang, tidak pernah ketakutan, sekarang seperti putus asa. Dia terlihat amat sedih.
Suaranya gemetar. Coba dengar. Hatiku sangat pedih. Seperti mau mati rasanya. Kalian semua tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Mengapa dia takut? Bukankah hal itu sudah sering dibicarakannya dengan tenang? Dan tadi juga masih dibicarakannya bersama dengan kita. Namun sepertinya yang akan datang ini lain sekali. Sesuatu yang tidak jelas, yang terlalu mengerikan. Lebih daripada penderitaan badani yang akan ditanggungnya. Lalu mengapa dia takut? Dan mengapa dia gelisah? Karena dia harus menanggung segenap dosa kita. Sedang dia sendiri tidak berdosa. Beban dosa itu sangat berat rasanya. Dosa sedalam manusia harus dipikulnya. Yang sebenarnya dan seharusnya kita yang menanggungnya. Ya, kita. Tetapi sekarang harus ditanggung oleh Yesus. Sadarkah kita akan hal itu? Coba dengar baik-baik. Coba dengar nafasnya yang sesak. Lihat-lihat. Dia gemetar ketakutan. Peluhnya mengalir. Tangannya dikepal. Ya Bapa, aku sangat takut. Tidak bisakah dia berkata, "Ya Bapa, aku enggan memikul dosa manusia karena tanggungan ini terlalu berat." Tidak bisakah dia mengaku, "Aku tidak sanggup, biarlah maut menang dan manusia binasa untuk selama-lamanya." Akankah dia menolak permintaan Bapaknya? Yesus maju sepelempar batu lagi. Lalu dia rebah, tak sanggup lagi berdiri. Seorang pun tidak dapat menolongnya. Sekarang dia tidak sanggup menengadah lagi ke atas, seperti biasanya kalau dia berdoa. Sekarang dia membungkukkan mukanya ke bawah, menempel dengan tanah, sambil meremas-remas tangannya. Lihat, kita masih bisa melihat dia dengan jelas. Waktu dia menangis, waktu dia tidak tahan lagi, kita masih bisa mendengar dengan jelas seruannya. Ya Bapakku, bila mungkin, jauhkanlah cawan yang pahit ini daripadaku.
Tetapi segera juga disambungnya dengan kata-kata, akan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah. Jemaat, pernahkah kita merasakan ini? Pernahkah kita melihat kejadian seperti ini sebelumnya? Rasanya belum pernah ada orang di dunia ini yang menderita seperti Yesus. Sangat pedih, sangat pahit, dan lagi tidak ada seorang pun yang menghiburnya. Selesai berdoa, dia bangkit lalu pergi mendapatkan murid-muridnya. Bahkan Petrus yang sudah bersumpah akan setia kepada gurunya pun terlengah juga. Dan dengan rasa yang sangat sedih, dia menegur, mengapa kalian tidur? Tak sanggupkah kalian berjaga 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Berjagalah sambil berdoa, sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apakah kita merasakan tegurannya? Apa yang hendak kita jawab? Mata ini terlalu berat. Hati ini terlalu pedih. Hanya bisa berkomat kamit saja, tak tentu apa yang diucapkan. Kemauan ada, tetapi seringkali jiwa ini tak sanggup lagi menahan keinginan daging. Lalu Yesus pergi dan berdoa lagi. Sunyi, sunyi sekali di sekelilingnya. Tidak ada yang menolongnya. Segala sesuatu melawannya dengan amat mengerikan. Sekali lagi dia merebahkan dirinya hendak berdoa. Nafasnya terlalu sesak, sehingga keringat yang mengalir dari dahinya seperti darah. Darah yang diperas dari pembuluhnya, jatuh setetes demi setetes ke tanah. Dengan penuh hikmat, dia berkata dengan hormat, Ya Bapa, jika tak mungkin lagi cawan ini lalu daripadaku, melainkan aku harus meminumnya juga, kehendak-Mu jadilah. Astaga! Lagi-lagi dia mendapati mereka tertidur. Sebetulnya dia kembali karena ingin dihibur, supaya kita turut merasakan penderitaannya. Tetapi itu pun tidak dapat kita berikan kepadanya. Dan untuk ketiga kalinya dia berlutut dan mengulangi doanya. Seluruh dirinya diserahkannya kepada Bapanya. Sedikit pun dia tidak mengeluh
Hatinya sangat sabar menanggung dosa manusia yang diletakkan di atas bahunya. Hanya kehendak Bapanya yang akan diturutinya. Kehendakmu jadilah. Itulah kata-katanya yang diucapkannya dengan tenang. Barulah dia kembali ke tempat tadi dengan lebih tenang, meskipun semuanya masih tertidur. Katanya, "Tidurlah dan lepaskanlah lelamu. Saatnya sudah tiba. Anak manusia sebentar lagi akan diserahkan kepada orang berdosa." Ketika semuanya sudah bangun, dia pun menunjuk ke dalam taman. Dalam kegelapan taman Getsemani, nampak obor-obor bergoyang menghampiri mereka. "Mari, bangunlah. Orang yang mengkhianati aku sudah dekat." Apa itu? Taman yang biasanya sunyi, sepi, tiba-tiba terdengar langkah kaki orang banyak. Obor seperti lidah api menyala-nyala bergerak, digoyangkan orang-orang banyak yang membawanya. Ngeri sekali. Lihatlah, segerombolan orang bersenjata lengkap datang menghampiri kita. Lihat, ada yang membawa tongkat. Ada juga yang membawa pedang. Mau apa orang-orang bersenjata itu? Siapa yang mau ditangkap? Adakah penjahat di antara kita? Kalau dilihat dari senjatanya dan orang-orang sebanyak itu, musuh yang akan ditangkapnya itu tentu sangat kuat. Sampai-sampai tentara Roma ikut serta. Siapa yang akan diserangnya? Sekarang posisinya sudah benar-benar dekat. Rombongan pasukan dan orang-orang banyak sudah hampir berhadapan dengan Yesus dan para murid-muridnya. Hei, lihat. Aku melihat seorang yang kita kenal ada di antara rombongan mereka. Lihat, mukanya tidak asing lagi. Yudas. Ya, itu Yudas, tidak salah lagi. Dan perlahan-lahan dia berjalan ke posisi paling depan. Bisakah kita melihatnya dengan jelas? Kenalkah kita itu Yudas, teman kita? Yudas pun berbisik kepada pasukan paling depan, "Aku pura-pura masih menjadi temannya. Aku akan berjalan paling depan, seolah-olah akan memperingatkan dia bahwa ada musuh. Aku akan memberi salam kepadanya dengan ciuman. Siapa yang kupeluk dan kucium, itulah yang harus kamu tangkap dengan segera. Mengerti?" Tentu Yudas sudah sangat mengenal taman itu, karena dia sudah sering bersama-sama dengan Yesus di sana.
ia pura-pura girang berjumpa dengan Yesus. Salam kepadamu, hai Rabi. Dia memeluk Yesus. Pelukan seorang pengkhianat, paling keji, yang seolah-olah menghanguskan muka Yesus yang amat suci. Tentu saja ia gemetar karena perbuatan yang diberikannya kepada gurunya itu. Yudas, adakah kau jual anak manusia dengan mencium dia? Yudas mundur. Ia terkejut. Segera didapatkannya tentara yang sudah datang lebih dekat dengan suluhnya yang menyala-nyala itu. Mereka kebingungan. Yudas tadi terlalu cepat berjalan, sehingga mereka tidak melihat siapa yang dipeluknya, siapa yang akan ditangkapnya. Tapi tiba-tiba seorang tampil ke muka dengan gagahnya. Siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret. Di mana dia? Di mana? Akulah dia. Mendengar perkataan orang-orang itu, sepertinya gemetar dan gempar. Seluruh pasukan mundur ketakutan. Kaki mereka saling terkait dan jatuh terhempas. Dan dengan bingung mereka berdiri kembali. Dengan ketakutan mereka menengadah tak berdaya. Dan sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang kau cari? dengan terbata-bata mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan, akulah itu. Kalau aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Dia menunjuk kepada murid-muridnya yang sedang bimbang berdiri di belakangnya. Mereka gemetar ketakutan. Namun di saat seperti itu hanyalah mereka yang dipikirkannya. Asalkan mereka selamat, dirinya sendiri tidak dipikirkannya. Dan dengan tenang diserahkannya dirinya kepada prajurit-prajurit itu. Tuhan, nanti dulu. Bolehkah kami membelamu? Bolehkah kami menghunus pedang kami? Kami geram. Kami gak mau engkau ditangkap. Kami gak mau engkau tersakiti. Salah seorang dari kami, yaitu Petrus, kehabisan akal dan melompat dengan pedangnya yang diayunkan di tengah-tengah pasukan yang berdesak-desakan itu. Akan tetapi, ia tidak tangkas memakai pedang, karena ia hanya penangkap ikan. Maka pedang itu hanya mendesir ke arah telinga seorang hamba imam itu. Hamba itu menjerit kesakitan. Teriak hamba itu. Telinga yang kanan sudah terpenggal oleh Petrus. Kini pasukan itu marah. Mereka maju sambil berteriak-teriak menyerang murid-muridnya. Akan tetapi Yesus masih dapat membela murid-muridnya. Meskipun keadaan sudah terlalu genting, ia berdiri
di muka prajurit-prajurit seperti raja, dan ditahannya mereka dengan tangannya. Ia menoleh ke belakang kepada Petrus lalu berkata, "Sarungkan pedangmu, sebab siapa yang menghunus pedangnya akan binasa oleh pedang juga. Janganlah kau pikir bahwa aku tak dapat meminta Bapakku yang di sorga, supaya mengirim lebih dari 12 laksa malaikat untuk menolongku. Bukankah aku harus meminum piala yang diberikan Bapakku kepadaku? Sebab kalau tidak begitu, perkataan kitab tak dapat dipenuhi seperti yang sudah tertulis di situ." Kemudian Yesus mendapatkan telinga yang putus, direkatkannya kembali, dan seketika itu juga hamba itu sembuh, tidak merasakan sakit lagi sedikit pun. Malkus, hamba imam besar itu, dialah manusia yang ditolong Yesus pada masa-masa akhirnya di dunia ini. Ia menerima kemurahan hati dari perbuatan jahatnya. Meskipun temannya sudah disembuhkan, prajurit-prajurit lain tidak mau mundur dan tetap menangkapnya, mengikatnya seperti penjahat. Imam-imam juga ada di situ, menyaksikan dari dekat. Yesus pun menyindir orang Farisi itu dengan berkata, "Kamu datang ke sini dengan senjata lengkap, seakan-akan menangkap seorang penyamun. Padahal tiap-tiap hari aku beserta kamu, mengajar di bait suci, dan kamu tak menangkap aku. Tetapi ini semua harus terjadi, supaya kitab nabi-nabi digenapi. Sekarang kegelapan berkuasa." Mereka tidak menyaut. Pasukan itu menyeret dia dari taman, dan beberapa prajurit masih mencari murid-muridnya di sekeliling taman itu. Tetapi sia-sia. Tentu saja mereka sudah melarikan diri dalam gelap. Petrus mundur dalam gelap. Masihkah kita di sana? Ataukah kita ikut bersembunyi? Yang lain entah kemana. Benarlah semua seperti dulu dikatakan Yesus sendiri. Mereka meninggalkan dia dalam tangan musuh. Sedang mereka selamat, gurunya digiring sebagai tawanan kota ke Yerusalem. Heninglah tiba-tiba taman Getsemani
Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu. Ketika kami pada saat ini, ruang gerak kami terbatas di rumah kami masing-masing, kami bersyukur boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Dan kami juga menyadari bahwa Tuhan juga hadir, memulihkan dunia kami dari segala sakit penyakit, dari segala wabah yang saat ini hadir di berbagai belahan negara kami. Kiranya Tuhan yang memulihkan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap korban. Orang-orang yang sakit terkena virus corona. Kau sendiri yang menyembuhkan. Dan orang-orang lain yang menjaga dan merawat keluarganya yang sakit. Kiranya juga Engkau yang berikan kesehatan dan kekuatan. Orang-orang yang di luar sana juga, yang berada di garis depan untuk merawat, karena profesinya sebagai dokter, sebagai perawat, kiranya Tuhan juga yang melindungi mereka, melindungi keluarga mereka. Orang-orang di luar sana yang berduka, karena keluarga, orang-orang terkasih, dipanggil pulang Tuhan atas sakit yang dideritanya. Kiranya kekuatan dan penghiburan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Orang-orang di luar sana yang tetap harus bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga mereka. Kiranya Engkau yang mencukupkan. Orang-orang di luar sana yang diberhentikan pekerjaannya, dirumahkan karena kondisi ini. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang memberikan rejeki kepada mereka dari setiap apa yang masih terus mereka usahakan. Berikan kecukupan di tengah-tengah keluarga mereka. Juga untuk keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Jemaat-Mu, GKI Citraland, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan dan kecukupan, kekuatan, dan ketabahan di dalam masa-masa yang sulit ini. Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk kami menjaga tubuh kami. Untuk kami juga menjaga jarak. Untuk kami juga boleh mengisolasi diri demi kebaikan wilayah kami, kota kami, bangsa dan negara kami, dan juga dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukma.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih dan rahmat-Mu, dan persembahan yang telah terkumpul ini boleh menjadi ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Allah sumber keselamatan kita memberkati dan melindungi kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Janganlah cemas,